pemirsa, saya Fani Rahmasari. Saat ini saya sedang berada di Griadom, Medan, Sumatera Utara. Hari Selasa, 16 Maret. Dan di belakang saya sudah ada para peserta yang mengikuti gelar audisi Indonesian Idol yang diselenggarakan oleh RCTI. Hari ini sekitar pukul 9 pagi, belum dibuka acara audisinya, tapi para pesertanya sudah datang semua dan di belakang saya sudah ramai. Dada-dada dong! Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya De Herlina dalam tangan paling bergengsi, Cek dari Cek. Inilah tangan infotainment yang akan mengupas sisi menarik dari kehidupan selebriti di tanah air. Dan seperti biasanya selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda menyimak informasi terbaru dari orang-orang terkenal yang berhasil disunting oleh tim redaksi Cek dari Cek. Sekarang kita simak dulu kilasan tayangannya. Sejumlah penyanyi yang terjun ke dunia presenter terlihat semakin menikmati profesi barunya tersebut dan seolah meninggalkan dunia yang dulu pernah membesarkan namanya. Program Indonesian Idol mulai digelar. Audisi perdana dilaksanakan di Kota Medan sejak hari Senin lalu. Saksikan reportase langsung proses audisi Indonesian Idol yang diselenggarakan RCTI di Kota Medan. Produser Leo Sutanto memberikan klarifikasi mengenai berita sebuah infotainment tentang isu keretakan hubungan dengan dirinya dengan bintang sinetron. Artis Primu Yustisio kini menghadapi masalah dengan produsernya Gope Samtami sehubungan dengan dugaan pelanggaran kontrak kerja. Doni Kusuma akhirnya resmi jadi tersangka atas tindakan penganiayaan terhadap istrinya Yuni Indriati. Simak 3 berita itu dalam liputan aktual yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi Cek dari Cek. Sejumlah penyanyi yang merangkap sebagai presenter seolah telah meninggalkan pekerjaannya yang lama dan semakin tenggelam dengan profesi barunya tersebut. Akibatnya image mereka pun perlahan berubah dari penyanyi menjadi pembawa acara. Apakah mereka benar-benar telah meninggalkan dunia yang pernah membesarkan namanya dulu? Temukan jawaban mereka dalam liputan berikut. Apa jadinya jika para penyanyi kita rame-rame pindah jalur menjadi presenter? Jawabannya bisa jadi mereka lebih dikenal sebagai pembawa acara ketimbang profesi awalnya sebagai penyanyi. Iwake, Ricky Johannes, Roni Waluya, dan juga Dik Doang secara kualitas bukanlah penyanyi kacangan dengan sedikit penggemar. Sebagian malah menjadi pelopor jenis musik tertentu. Iwake yang bernama asli Iwa Kusuma misalnya, siapa yang tak kenal dengan rapper nomor wahid di Indonesia ini? Sementara Dik Doang identik dengan ciri khas musik popnya yang riang dan kreatif dalam lirik. Roni Waluya juga tak bisa dilepaskan dari kiprahnya saat bersama grup band Kahitna dulu. Sedangkan Ricky Johannes yang akrab disapa dengan Ricky Jo ini juga telah malang melintang dengan suara seksinya di jalur jazz bersama grup band Emerald. Pendeknya sebagai penyanyi tak ada sedikit pun alasan untuk meragukan kualitas mereka. Ironisnya sejak terjun membawakan sebuah program televisi, kiprah mereka di dunia musik lambat laun semakin berkurang. Bahkan kini secara perlahan identitas mereka sebagai insan musik pun hampir bisa dikatakan pudar. Mereka kini lebih dikenal sebagai presenter. Apakah mereka benar-benar telah meninggalkan dunia yang dulu pernah membesarkan namanya itu? Yang ngamen alhamdulillah masih jalan sampai sekarang ya, luar kota. Dan malahan kalau dibilang jadi banyak job-job luar apa segala macam ya lebih di ngamen, lebih di ngamen. Jadi memang aktivitas yang satu itu presenter itu memang dalam bidang kesenian apapun ya kayaknya butuh totalitas ya. Ketika aku kecemplung di situ aku pikir bisa nyambil ternyata tidak. Kadang-kadang masih ada orang yang menawarkan sambil nge-MC atau presenter sambil nyanyi juga gitu. Aku sendiri sih lagi bikin album lagi gitu untuk coba balik lagi untuk coba comeback gitu. Bagaimana awal keterlibatan mereka di dunia presenter? Awalnya emang karena emang gini loh, seneng. Mungkin ya pokoknya mulai kerjaan tuh awalnya seneng, hobi nonton basket, kayak buat acara basket gitu kan, nonton bola, terlibat bola, ya olahraga dan sempat ada satu acara yang all around sport juga, baru aja berakhir acaranya. Ya seneng gitu loh ada perkembangan olahraga Indonesia. Aku suka bola dari kecil seneng bola. Ibuku punya kesebelasan bola. Dia manajer bolanya. Terus kebetulan subhanallah ya aku dititipin juga sama Allah lapangan bola. Terus aku setiap hari main bola. Jadi kalau aku jadi presenter bola itu kayak main di halaman depan rumah gitu loh. Karena ditawarin aja dulu awalnya ditawarin untuk casting awalnya untuk jadi presenter sebuah acara talk show.
Terus saya ikutan casting, saya coba, ya akhirnya berhasil dan ya sampai sekarang. Saya masih ingat tuh, di salah satu TV swasta, acaranya sih saya juga masih ingat ABG waktu itu, Aneka Bakat dan Gaya, yang jadi MC utamanya adalah, presenter yang juga penyanyi, Hedi Yunus tuh waktu itu. Saya berdua sama dia tandem, nggak tahu kenapa abis itu tiba-tiba ada yang minta lagi. Lantas apa tanggapan mereka tentang image mereka sebagai presenter lebih kuat ketimbang menjadi seorang penyanyi? Itulah yang akhirnya gue coba seimbangin kalau untuk acara-acara off show off air ya sorry, segala macam gue lebih prefer ke ngamen gitu loh. Karena emang bukan pilih-pilih kerjaan ya, sama sekali bukan ya, tapi emang ya udahlah ini konsekuensi gue sebagai gue berangkat sebagai pemusik. Aku kan juga bukan orang yang makan image ya, besar dari image, tapi aku adalah pekerja keras di mana aku menemukan ruang, di ruang itulah aku bekerja keras. Sangat menyedihkan apa sih? Karena gini loh, kadang-kadang saya juga ketemu banyak orang, entah itu dari stasiun TV atau penyelenggara acara yang tidak mengetahui kalau saya awalnya dulu adalah seorang penyanyi gitu loh. Hati kecil terenyuh, hati kecil sedih gitu ya, kok ada bahkan kadang mungkin misalnya saya, nge-MC terus, sambil ada di satu acara, tapi saya juga harus nyanyi gitu. Biasanya ada apa, permintaan seperti itu, saya nge-MC sambil nyanyi 2 atau sampai 3 lagu. Nah, habis itu nanti baru para para pengunjung yang datang gitu, "Bagus juga ya suaranya." Aduh, kayaknya kesannya ini gitu. Jika diminta untuk memilih profesi apa yang akan mereka jalani, penyanyi kah atau malah pembawa acara? Ya, alhamdulillah gue sampai sekarang, dikasih kelonggaran ya kalau misalnya, ada jadwal untuk, ngamen ya, ada jadwal untuk ngamen akhirnya ya aku izin dulu buat acara present gitu loh. Aku pikir nggak ada satu patokan, aku harus memutuskan presenter penting, MC penting, nyanyi penting, enggak gitu. Kalau dibilang enak, semuanya enak sebenarnya. Mau nyanyi, mau jadi presenter. Cuma kalau jadi presenter mungkin, tantangannya adalah kita harus menguasai, satu acara dari awal sampai akhir gitu loh. Ya kalau udah ditanya begitu sekarang ini saya nggak bisa ngejawab harus milih yang mana gitu. Tapi sebetulnya saya di hati kecil saya lebih senang kalau saya disebut seorang penyanyi gitu. Lalu apakah mereka juga akan seterusnya menjalani karir baru mereka ini? Belum tahu, belum ada rencana. Gue mudah-mudahan apa ya rencana gue sering emang di atas saya deh, maunya gimana, doi ngasih gimana gue jalanin aja deh. Nggak mungkin ditinggalin. Terus berkarya sampai Allah bilang selesai ini hidup ini. Alhamdulillah, masih dipercaya untuk bawain acara itu, ya terus aja jadi keenakan jadi presenter gitu loh. Itu lagi gitu saya nggak tahu sampai kapan gitu saya mampu sebagai berdiri sebagai seorang presenter gitu kan. Kalau kayak gitu rahasia yang di atas gitu. Saat ini RCTI tengah mengadakan audisi untuk program Indonesian Idol guna mencari bakat penyanyi-penyanyi baru di Medan. Tim Cek dari Cek sebagai official media partner telah merekam berbagai peristiwa menarik saat berlangsungnya acara. Berikut reportase on the spot rekan Fani Rahmasari langsung dari Medan. Halo pemirsa, saya Fani Rahmasari. Saat ini saya sedang berada di Griadom, Medan, Sumatera Utara. Hari Selasa, 16 Maret. Dan di belakang saya sudah ada para peserta yang mengikuti gelar audisi Indonesian Idol yang diselenggarakan oleh RCTI. Hari ini sekitar pukul 9 pagi, belum dibuka acara audisinya, tapi para pesertanya sudah datang semua dan di belakang saya sudah ramai. Dada dong! Mereka sangat antusias sekali dan kita akan mewawancarai beberapa di antara mereka yang berpenampilan unik kira-kira tentang ikut audisi ini. Yuk kita mulai ya. Mau satu lagi yang Dari siapa, Mbak? Oke, dari siapa ya? Persyaratannya dilengkapi. Mau tahu namanya siapa? Farida Oke, kamu dari mana? dari Medan. Apa sih alasan kamu ikutan Indonesian Idol? Karena saya mempunyai bakat dan berpotensi menjadi bintang. Nah sekarang gini persiapannya, kenapa kamu milih dandan seperti ini, rambutnya juga seperti ini, coba. Ya pengen tampil beda aja gitu. Coba nyanyi dong. Senada cinta bersemi di antara kita, menyandang anggunnya peranan jiwa asmara. Masih jauh. Ya.
sekarang ada satu peserta lagi. Kali ini saya temuin cowok ini tinggi badannya. Nama kamu siapa? Renaldo, Kayak Renaldo, umur. 22. Alasannya ikut Indonesian Idol kenapa? Pengen jadi terkenal aja.